Selamat pagi. Kita lanjutkan pada video terakhir dari sistem respirasi ini ya. Ini sedikit saya bahas dulu tentang pengaturan pernafasan atau pengendali pernafasan. Ya. Ini gambar yang di video sebelumnya ya. Bagaimana tubuh kita secara luas mengatur fungsi pernafasan ya. Nah, ini akan saya jelaskan tambahan mengenai DRG dan VRG ya. DRG itu merupakan suatu pusat inspiratori ya, atau pusat inspirasi. Bukan inspirasi ide gitu ya, pusat inhalasi begitu ya. Dia itu yang menentukan kecepatan, menentukan laju ya, atau aktivitas dari ritmik respirasi ya. Kemudian dia sebagaimana namanya dia tuh sebagai pusat inspirasi, maka dia ini akan memicu aktivitas inspirasi dan menstimulasi otot-otot inspirasi ya. Makanya kenapa yang dorsal ya, yang dorsal ini yang bagian yang atas ya. Bagian yang atas ini akan mempengaruhi dua otot ya, baik itu otot diafragma maupun otot tulang rusuk ya, karena dia berperan besar dalam proses inspirasi. Nah, sedangkan untuk ventral respiratory group ini atau VRG, dia lebih banyak terlibat pada inhalasi atau ekshalasi kuat. Ya, atau ekshalasi kuat ya. Jadi misalkan ketika tubuh kita merespon untuk adanya ekshalasi kuat, maka yang akan terlibat besar adalah ventral ya. Dan pada kondisi kita bernafas secara normal, yang banyak terlibat adalah yang dorsal. Oke. Nanti lalu kan saya beri tambahan juga mengenai pneumotaxic center dan apneustic center. Jadi pneumotaxic center ini dia merupakan pusat inspirasi yang akan menginhibisi pusat inspirasi, dengan ini akan menstimulasi. Jadi makanya apneustic center ini ada berwarna merah ya. Dia akan menstimulasi pernafasan ya, atau menstimulasi pusat inspirasi. Sedangkan untuk yang pneumotaxic center ini akan menginhibisi pusat inspirasi ya. Pusat inspirasi itu disebut dengan DRG ya. Jadi kalau bisa dikatakan pusat inspirasi adalah DRG ini. Tapi kalau dikatakan pusat respirasi, pusat respirasi itu adalah medula oblongata dan pons ya. Dia merupakan pusat respirasi. Sedangkan higher center itu adalah bagian yang di korteks ya. Nah, untuk higher center sebentar ya, saya lihat. Ini higher center itu dia akan menstimulasi respiratory center. Dia akan bisa menstimulasi maupun menginhibisi respiratory center. Lalu dari reseptor lainnya juga dia bisa menginhibisi ataupun menstimulasi respiratory center ya. Misalkan adanya rasa nyeri atau emosional, itu juga akan bisa mengaktifkan respiratory center. Sedangkan untuk kemoreseptor perifer dan sentral kemoreseptor perifer itu misalnya yang ada di sekitar aorta sama karotid tadi ya, CO2, H+ dan O2. Itu akan menstimulasi pernafasan. Juga kemoreseptor juga sama, kan bisa menstimulasi pernafasan, misalkan peningkatan CO2 maupun H+ ya. Periferal ini dari sekitar aorta sama karotid, sedangkan untuk sentral ini biasanya dari CSF ya. Komposisi di cairan cerebrospinal fluid. Lalu ada juga stress reseptor di paru-paru, dia akan menginhibisi ya. Jadi kalau misalnya ada paru-parunya itu mengembang, maka dia akan menurunkan laju pernafasan. Lalu ada juga
reseptor di otot dan sendi-sendi. Jadi kalau misalnya kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik, maka itu juga akan menstimulasi peningkatan laju pernafasan ya kan. Makanya kita kalau misalnya lari itu terasa seperti ngos-ngosan karena ada juga reseptor di sekitar otot juga sendi. Ada juga iritan reseptor. Nah, kalau iritan reseptor ini bisa jadi adanya benda asing yang masuk, maka itu juga akan mempengaruhi laju nafas. Misalnya kalau terjadi shock gitu ya akibat alergi, nah itu juga akan mempengaruhi pernafasan. Nah, yang disebut dengan refleks iritan paru-paru itu adalah suatu iritan yang meningkatkan konstriksi refleksi jalan nafas. Jadi ketika ada suatu iritan yang sampai ke paru-paru, dia akan terjadi konstriksi jalan nafas secara refleks ya. Jadi akan menurunkan fungsi paru ya, menurunkan laju pernafasan akibat adanya iritan tersebut secara refleks. Lalu ada juga refleks inflasi atau refleks Herring-Breuer atau stress reseptor. Ini akibat adanya inflasi atau akibat paru-paru yang mengembang ya. Tadi yang stretch reseptor namanya Herring-Breuer ya. Nah, lalu ada juga namanya hanya dua itu refleks yang akan saya jelaskan ya, iritan paru-paru sama refleks inflasi. Nah, selama inflasi, sinyal inhibisi akan dikirimkan ke pusat inspirasi medula sampai akhir inhalasi dan terjadilah ekspirasi. Jadi ketika kita melakukan pernafasan itu kan paru-paru kita mengembang. Nah, ketika mengembang kan memang secara teoritis maka udara itu akan berbeda ya, tekanannya antara atmosfer dengan tekanan di paru-paru. Nah, tapi tidak langsung berhenti saja pengambilan udaranya. Ada juga refleks yang bernama refleks inflasi. Nah, refleks inflasi ini akan ditangkap oleh pusat inspirasi di medula, yaitu pada bagian DRG tadi ya, pusat inspirasi, dan ketika sudah sama tekanan sampai akhir inhalasi itu, ketika PO2 sama dengan tekanan atmosfer, nah itu mulai terjadilah ekspirasi ya. Jadi nanti sinyal tersebut kan disampaikan ke DRG, nanti DRG itu menangkap, oh ini udah sama nih sinyalnya, udah stop inflasinya gitu ya, stop inflasinya, maka nanti akan terjadi ekspirasi, paru-paru akan mengempis kembali gitu ya. Oke, nah sekarang bagian terakhir dari sistem respirasi ini adalah pengujian fungsi pulmoner. Pada pengujian fungsi pulmoner ini ada beberapa istilah seperti volume tidal, kapasitas paru-paru maupun volume respirasi cadangan. Ini akan saya jelaskan ya. Nah, di sini saja. Jadi ada namanya volume respirasi sama ada kapasitas paru ya. Kita bahas dulu dari yang volume respirasi. Ya, volume respirasi itu ada volume tidal, ada volume inspirasi cadangan, dan volume ekspirasi cadangan. Ini ya, volume inspirasi cadangan, ini volume VIC, ini VEC ya. Lalu ada volume residual ya, atau volume sisa. Nah, untuk volume tidal ini adalah jumlah udara yang bisa diinhalasi atau dieksalasi pada setiap kali bernafas dalam kondisi istirahat. Jadi jumlah udara yang masuk dan keluar pada kondisi istirahat atau kondisi normal, ya kondisi istirahat, resting condition ya. Jumlahnya sama pada pria maupun wanita, 500 ml. Nah, ini kayak kita nafas biasa itu 500 ya. Kalau misalnya kita nafasnya itu kuat, nah ketika kita bernafas dengan kuat, maka ada jumlah udara yang tersisa. Ketika kita bernafas biasa, ketika kita bernafas kuat, nah jumlah volume udara cadangan pada laki-laki itu 3100, sedangkan pada wanita 1900. Jadi lebih banyak pada laki-laki ya. Jadi kalau udara yang bisa masuk lagi gitu ya, ketika kita bernafas secara kuat, yang bisa masuk lagi tuh di wanita hanya 1900, sedangkan pada pria bisa 3100. Nah, kalau misalnya kita ekspirasinya itu kuat pada wanita, udara yang bisa dikeluarkan ketika ekspirasi kuat itu hanyalah 700. Sekarang kita nafas normal ya, 500. Lalu kita keluarkan nafas secara kuat. Nah, saya kan wanita ya, maka jumlah udara yang dikeluarkan pada
ekspirasi kuat itu hanya 700, sedangkan pada pria 1200. Nah, ini menggunakan spirometer ya, bukan menggunakan saturasi oksigen ya, bukan. Tapi kita menghitung menggunakan spirometer. Jadi dihembuskan nanti akan ada skala yang mengukur udara yang dihembuskan. Nah, lalu untuk volume residual itu merupakan sisa udara yang ada di paru-paru. Nah, sisa udara yang ada di paru-paru setelah ekshalasi kuat. Ya, pada wanita 1100, pada pria 1200, hanya beda sedikit ya. Nah, lalu ada kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru itu merupakan suatu jumlah udara yang bisa ditampung oleh paru-paru setelah inspirasi maksimum. Jadi semua gitu. Istilahnya gini, kalau misalnya kita inspirasi biasa lalu inspirasi kuat, berapa sih totalnya gitu ya. Jadi jumlah udara yang bisa ditampung oleh paru-paru itu, nah namanya TLC, itu merupakan hasil penjumlahan volume tidal, volume inspirasi cadangan, dan volume residual. Jadi penjumlahan semua ini yaitu 6.000 pada laki-laki dan 4.200 pada wanita. Lalu ada juga namanya kapasitas vital. Kapasitas vital ini merupakan suatu jumlah udara total yang bisa diekspirasikan setelah inspirasi kuat ya. Pada pria 4.800, pada wanita 3.100. Jadi kalau misalnya kapasitas vital itu dia hanya penjumlahan dari volume tidal, inspirasi kuat dan ekspirasi kuat tanpa volume residual ya. Jadi kalau yang tadi kapasitas total itu menghitung juga dengan volume residual, karena dia akan menghitung kemampuan total paru-paru kita menampung udara gitu. Nah, kalau ini yang bisa ditampung ketika melakukan inspirasi kuat. Ketika kita melakukan inspirasi kuat, maka yang terjadi atau yang bisa ditampung adalah kapasitas vital tadi ya, tanpa residual volume. Lalu ada juga istilah namanya kapasitas inspirasi. Dia hanya merupakan penjumlahan dari kapasitas vital, tidal volume dan volume inspirasi cadangan ya. Ada juga namanya functional residual capacity, yaitu volume udara yang tersisa ketika selesai melakukan volume ekspirasi tidal ya. Jumlah udara yang bisa ditampung paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal ya. Jadi sisa udaranya itu adalah kapasitas volume ekspirasi cadangan ditambah dengan volume residual ya. Jadi silahkan dibaca cara perhitungan fungsi paru-paru ya. Nah, ini lalu bagaimana cara menghitung ventilasi per menitnya. Jadi volume gas terventilasi dalam 1 menit itu namanya ventilasi per menit, sekitar 7.000 ml per menit, di mana fungsi ventilasi ini merupakan perkalian antara volume tidal dengan frekuensi ya. Ini frekuensi bernafas. Nah, jadi kita itu frekuensi bernafas kira-kira 14 kali per menit, volumenya 500 gitu ya. Ini maka didapatlah 7.000 ml per menit udara yang bisa masuk dan keluar ke paru-paru ya. Sedangkan ventilasi alveolar itu merupakan ventilasi volume gas ventilasi yang tersedia untuk permukaan alveoli per menit. Jadi ventilasi alveolus ini jumlahnya sekitar 5.000 ml per menit, di mana dia merupakan hasil dari perkalian antara volume tidal dikurangi dead space dikali berapa kali nafas per menit ya. Jadi pengurangan dari volume tidal dengan ruang mati ini, kalau misalnya ini 14 kali ya, bisa dihitung nanti ini berapa, 5.000 dibagi 14 ya. Nanti di sini 5.000 per 14 ini merupakan pengurangan volume tidal dikurangi dead space. Nah, apa itu dead space nanti akan saya bahas di diskusi ya, dari penjelasan sistem respirasi ini. Oke, selamat belajar. Silahkan untuk mengulang kembali videonya. Terima kasih.